segera meluncur. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Hentikan mobil bak yang kelebihan muatan. Seorang anggota di Sub Kota Depok menempel di depan mobil bak di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Aksi ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Disub. Terus mak. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat anggota di sub menempel seperti Spider-Man di bagian depan mobil pickup terbuka. Peristiwa berawal saat petugas berusaha menghentikan mobil bak terbuka yang overload yang berjalan zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun saat diberhentikan, sang sopir marah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Petugas di sub pun kembali berusaha menghentikan sopir, hingga akhirnya terdorong dan menempel di bagian kaca depan mobil dan terseret sejauh 200 meter. Oleh karena itu, dan mobil juga muatan overload, jadi di persis di lampu merah yang kedua ini, saya stop, saya pinggirkan, dan setelah mengucap seperti itu, sopirnya naik kembali ke mobilnya, lalu menginjak gas. Jadi menginjak gas, dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu. Selain sempat tancap gas dan membawa seorang petugas di sub, sang sopir mobil pickup bahkan juga sempat berkata kasar kepada petugas lantaran tak terima diberhentikan. Kasus ini pun kini tengah diselidiki Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Diduga alami remblong, sebuah truk menabrak 2 unit minibus dan 1 pengendara motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga panik melihat kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk dengan 2 minibus dan 1 sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Truk yang melaju dari arah Kota Padang menuju Solok diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga menabrak 3 kendaraan yang berada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, sejumlah korban dari pengendara motor dan minibus harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara sebagai barang bukti telah kami amankan dan korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok. Sampai hari ini kami masih lakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti dan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera sempat terganggu. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Modus mengisi isi ulang tabung gas, seorang pelaku nekat mencuri 6 tabung gas di salah satu kedai kopi di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian tabung gas yang mengaku dari agen gas saat memasuki dapur sebuah kedai kopi di Jalan WR Supratman, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang menggunakan jaket hitam dengan santai berbincang dengan salah seorang pegawai, kemudian menanyakan lokasi tabung gas kosong. Usai mengelabui pegawai, selanjutnya pelaku membawa 6 tabung gas kosong di gudang dan langsung melarikan diri. Para pegawai baru sadar tabung gas dicuri saat vendor gas yang sebenarnya datang dan hendak mengambil tabung gas yang akan diisi. Pihak toko kopi mengaku aksi ini baru pertama kali terjadi, namun diduga pelaku sudah mengetahui tabung gas di kedai kopi. Akibat kejadian ini, pihak kedai menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Sementara berbekal rekaman CCTV, korban sudah melaporkan ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pria bersenjata merampok sebuah minimarket di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku sempat menodong 2 orang karyawan dan mendekapnya di gudang.
Warga mengadang seorang pria yang baru saja merampok sebuah minimarket di Jalan Aboh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku berupaya melarikan diri sebelum berhasil dibekuk seorang karyawan minimarket yang mengadang kendaraannya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Aksi perampokan ini terjadi saat minimarket baru saja beroperasi. Pelaku sempat menyekap 2 karyawan di gudang dan memaksa mereka membuka brankas, namun aksinya gagal karena tidak mengetahui kode kombinasinya. Pelaku sempat merusak CCTV sebelum mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 materai di laci kasir. Dia todong sayanya teriak, Pak Ipannya turun. Pak Ipan di atas? Di atas lagi beres-beres, bersih-bersih. Kepala Koko. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai, sepeda motor, materai, airsoft gun, dan dekoder CCTV. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang perempuan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban perampokan, di mana mobil dan ponsel korban dibawa kabur oleh pelaku. Polisi kemudian menangkap salah satu dari 3 pelaku saat akan kabur ke Kabupaten Lahat. Kau siapa nama kau? Di mana kau ganti ban ini? Bannya kau ganti di mana? Pelak ini. Tim Jatan-Ras Polda Sumatera Selatan menangkap 1 dari 3 pelaku perampokan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Pelaku yang merupakan otak perampokan ditangkap saat kabur ke Kabupaten Lahat menggunakan mobil korban. Kejadian perampokan sendiri terjadi pada Senin sore tak jauh dari flyover Simpang Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke mobil korban yang sedang berhenti usai berbelanja dan menodongkan senjata tajam ke korban. Untuk mengelabui petugas, para pelaku mengganti nomor plat kendaraan korban. Di Reskrimum Polda Sumsel menyatakan pelaku dan korban ternyata sudah saling kenal dan pelaku sudah merencanakan perampokan. Jadi kalau modusnya menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk mengambil barang mobil ya si korban. Ada sakit hati bang, apa putus pacaran? Itu nanti kita akan dalilin apakah motifnya dan sebagainya. Tapi intinya kita sudah dapat pelaku utamanya ya, ini sajamnya. Polisi kini masih periksa intensif pelaku serta menyelidiki motif perampokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Di Kecamatan Lubuk Kilagan, Kota Padang, petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat mengecat sebuah ruko. Korban selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik di lantai 3 sebuah ruko di kawasan Rimbo Datar, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dengan menggunakan tali, korban bernama Opung, 52 tahun dalam kondisi luka bakar diturunkan dari lantai 3. Kejadian bermula saat korban hendak mengecat dinding ruko yang berada di lantai atas. Namun stick cat yang digunakan tersangkut di sebuah kabel listrik bertegangan tinggi sehingga korban tersetrum. Beruntung pemilik bangunan melihat dan memukul tangan korban hingga lepas dari arus listrik. Itu kena listrik, kena listrik katanya. Saya lihat ke atas udah keletak gitu kan. Jadi ngecat. Lagi ngecat. Jadi yang nyangkut apanya nih? Nyangkut itu stick. Sticknya nyangkut di itu. Ya. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapat perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kasus penculikan lansia terjadi di Jambi. Korban dianiaya, dirantai di rumah Pondok Kayu di tengah hutan. Dari 4 pelaku, 2 orang yang merupakan pasangan suami istri telah ditangkap. Kini kasus penculikan ternyata terkait masalah utang piutang. Seorang pria lansia disekap dan dirantai di sebuah rumah Pondok Kayu, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Korban bernama Muhammadiyah, 65 tahun, warga Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Saat ditemukan, kondisi korban tampak mengenaskan. Tangannya diborgol dan dirantai besi. Korban juga dianiaya menggunakan martil dan api lilin.
2 dari 4 pelaku tertangkap. Keduanya merupakan pasangan suami istri, Ambo UP 39 tahun dan istrinya Sabgestiatu Sentia 31 tahun. Pelaku ya? Untuk penculikannya ada 4 pelaku, namun untuk penyanderaannya dan penganiayaannya ada 1 pelaku. Itu motifnya apa? Motif dari pelaku menculik dan menyandera korban adalah korban ini ditagih atas utang piutang, namun korban tidak mau membayar dan ada itikat untuk melarikan diri. Muhammadiyah menjadi korban penculikan, penyekapan, dan pemerasan. Para pelaku menghubungi keluarga korban dan minta uang tebusan 5 juta rupiah. Jika tidak dipenuhi, korban akan dibawa ke Lampung. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa mobil, airsoft gun beserta 1 pak peluru, palu pisau, rantai sepanjang 1 meter, 2 buah borgol, 6 unit ponsel, dan gembok. Kini Satreskrim Polres Muaro Jambi tengah memburu 2 pelaku lainnya. Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Emosi lama menunggu pesanan, driver ojol mengamuk dan nyaris serang karyawan restoran. Selengkapnya usai jeda, tetaplah dilapor polisi.